Kita bersyukur ini momen yang spesial di mana kita boleh bersama-sama dengan para guru, staf dan karyawan SKKK. Kita beribadah bersama dalam HUT Sekolah Kalam Kudus yang ke-72. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di momen yang spesial ini Tuhan. Kami boleh duduk bersama-sama datang menyembah Tuhan. Baik jemaat maupun guru, staf, pimpinan dan karyawan SKKK Malang. Kami bersyukur untuk 72 tahun telah Tuhan sertai Sekolah Kristen Kalam Kudus di dalam berkarya bagi kota kami, bagi bangsa kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami sehingga apa yang kami renungkan menjadi prinsip bagi hidup kami, mewarnai pikiran dan perasaan kami Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Dan biarlah perayaan ini boleh menyukakan Tuhan dan memberikan ingatan yang kuat kepada kita bagaimana seharusnya kita boleh menjalani lagi kehidupan kita maupun sekolah di dalam tugas-tugas mengajar, mendidik dan sebagainya. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil, dari surat Roma. Dari surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Saya akan membacakan untuk kita semua, kiranya Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Saya akan membacakan dalam TB2. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ulang tahun yang ke-72 ini kita boleh sedikit melihat data statistik SKKK Malang. Ini saya tampilkan. Tahun 2025 ini siswa kita 1.857 orang. Ada TK, SD, SMP, SMA dengan jumlah demikian. Banyak nggak Bapak Ibu sekalian? Banyak? Banyak ya. Dan kita sungguh berharap ada pertumbuhan jumlah. Tentu kepala-kepala sekolah tentu berharap ya ada pertumbuhan jumlah begitu ya. Kemudian guru, staf, karyawan yang totalnya adalah 238 orang. Dan alumni SMA kita dari zaman pertama kali angkatan yang diluluskan sampai sekarang itu tercatat. Ini dari SKK ya 6.700 orang kira-kira demikian. Sangat banyak sekali. Kepada siapa kita harus mengucap syukur? Kepada Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sungguh baik di dalam hidup kita. Ya, dengan jumlah sedemikian kita sungguh bersyukur kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-72 SKKK Malang. Namun di dalam perayaan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita sama-sama waspada. Jadi ada dua bahaya yang mengintai perayaan kita. Ada dua bahaya yang mengintai perayaan kita. Yang pertama adalah bahaya kesombongan Bapak Ibu sekalian.
Kenapa saya katakan ini bahaya yang bisa mengintai, kemudian bisa terjadi kepada siapapun. Wah, sekolah ini kan maju ya karena saya dong gitu ya. Saya yang telah berusaha berjibaku untuk mengembangkan sekolah ini. Ya, begitu ya. Wah, sekolah ini bisa menambahkan alumni sekian banyak ya karena saya begitu ya. Atau kita mungkin mengatakan saya ini setia loh mengabdi selama 25 tahun. Di sekolah Kalam Kudus begitu ya. Kalau enggak bisa maju sekolah Kalam Kudus. Nah, saya mengatakan ini ada kemungkinan bahaya demikian ada pada diri kita. Atau yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi tantangan di era digitalisasi semakin hebat. Biasanya para guru-guru yang udah berusia lanjut itu mulai kewalahan begitu ya. Waduh, saya sulit nih menghadapi digitalisasi yang ada begitu ya. Kira-kira nanti saya ini masih bisa mengajar enggak ya gitu. Ada bahaya kekhawatiran yang mengintai dalam diri kita. Kemudian wah, nanti kalau jumlah siswa kita menurun karena persaingan sekolah semakin lama semakin ketat gitu ya. Wah, nanti saya bisa diminta pertanggungjawabannya gimana nih? Nah, jadi ada bahaya kekhawatiran yang mengintai di dalam diri kita begitu ya. Atau bahaya kekhawatirannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah mengajar selama 20 tahun. Kok sepertinya sekolah kurang memberikan apresiasi kepada saya yang tengah mengajar. Tapi tenang, sekolah Kalam Kudus memberikan apresiasi kok. Guru pernah tugas begitu ya. Nah, ada bahaya-bahaya demikian yang bisa mengintai di dalam perayaan ulang tahun ke-72 kita saat ini. Dan semuanya itu kalau ibadah perayaan kita tidak berpusat pada Kristus tetapi berpusat pada diri kita, maka bahaya itu bisa nyata terjadi Bapak Ibu sekalian. Bahaya kesombongan itu bisa jadi. Bahaya kemudian kekhawatiran itu juga bisa menyelinap di dalam hati kita. Dan kita protes kepada Tuhan dan sebagainya. Kita mungkin mengatakan, ya Tuhan, lihatlah teman-teman sebaya saya yang tamatan sekolah. Sekarang udah jadi bos, udah jadi pengusaha. Saya masih di sekolah, masih mengajar. Dengan kemudian dapat gaji yang di atas UMR. Saja begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita protes dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita merayakan HUT kita tidak berpusat pada Kristus tetapi berpusat pada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan ingin menjadi pusat cerita di dalam hidup kita. Diri kita ingin jadi pusat cerita itu adalah masalah klasik sejak zaman dahulu sampai sekarang. Itu persoalan berpusat pada diri itu tetap selalu akan ada pada manusia. Dan Rasul Paulus melihat di dalam surat Roma ketika Paulus menuliskan surat ini. Kemudian Rasul Paulus melihat pengamatannya terhadap bangsa Israel juga berpusat pada diri mereka. Mereka begitu membanggakan hukum Taurat yang mereka dapatkan. Mereka begitu membanggakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan mereka punya hukum Taurat dan mereka banggakan dan mereka mengandalkan ketaatan melakukan hukum Taurat sebagai syarat untuk diselamatkan. Keselamatan itu tidak cukup dengan percaya saja, tetapi kemudian melakukan hukum Taurat. Kalau sudah melakukan hukum Taurat tersebut maka kemudian barulah bisa diselamatkan. Nah pada akhirnya ini berpusat pada diri sendiri. Bukankah kita juga demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Terkadang kita berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu harus melakukan A, B, C, D, E di dalam hidup kita. Barulah kita diselamatkan di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita yang menentukan diri kita akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Padahal bagi Paulus keselamatan itu adalah anugerah semata melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus jelas sekali punya konsep pemahaman bahwa keselamatan itu tidak bisa diusahakan oleh diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati di salib. Yang kemudian dapat menyelesaikan dosa-dosa kita. Barulah kita bisa mendapatkan keselamatan. Kemudian kalau kita lihat di pasal 11 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca tadi ayatnya kan ayat 33 sampai 36. Maka kalau kita lihat di pasal 11, Paulus itu memberikan suatu penggambaran yang sangat menakjubkan tentang keselamatan. Kenapa demikian? Paulus memberikan bahwa keselamatan itu ada bisa gambaran hikmat Allah yang sungguh-sungguh menakjubkan yang di luar pemikiran manusia. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu awalnya datang melalui bangsa Israel.
Keselamatan itu datang melalui bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel. Kemudian Allah menyatakan bahwa akan ada Mesias melalui bangsa Israel. Tetapi kita mendapati juga bangsa Israel menolak Mesias tersebut. Bahkan mereka beramai-ramai mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kemudian dengan penolakan bangsa ini terhadap Mesias, maka akhirnya bangsa lain menerima keselamatan tersebut. Itu Paulus jelaskan dengan panjang lebar tentang bangsa-bangsa lain yang kemudian karena bangsa Israel menolak Mesias, maka kemudian bangsa-bangsa lain akhirnya menerima keselamatan tersebut. Seperti dicangkokkan kepada pohon keselamatan tersebut sehingga bangsa lain itu diselamatkan. Makanya kita pikir-pikir kita ini kan bukan keturunan Israel Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin ada keturunan Jawa, ada Batak, Nias, dari Padang begitu ya. Ada Chinese gitu ya. Kita keturunan yang macam-macam. Dan kita bukan orang Israel Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita bersyukur karena bangsa Israel menolak sang Mesias, maka keselamatan itu akhirnya diberitakan. Dan kemudian Allah memakai penolakan tersebut untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Nah ketika bangsa-bangsa lain itu diselamatkan, maka sebagian Israel itu akhirnya tercelik matanya. Dan kemudian sebagian dari mereka akhirnya diselamatkan. Dan itulah kemudian Paulus kemudian mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Kata dalamnya dipakai Bapak Ibu sekalian sebenarnya lebih kepada menunjukkan suatu seperti ada jurang yang sangat dalam Bapak Ibu sekalian. Yang kalau kita ketemu itu kita tidak bisa menduganya begitu ya. Dalam sekali. Nah itu menggambarkan bahwa kekayaan kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh dalam sekali. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa hikmat Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Yang kemudian hikmat Allah itu dinyatakan di dalam pribadi Sang Yesus Kristus yang terlihat bodoh dalam tanda kutip di kayu salib. Mau mati menggantikan manusia untuk menyelamatkan kita. Tetapi sesungguhnya itulah pusat rencana keselamatan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan juga dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang melampaui pengetahuan kita. Pengetahuan kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Perkiraan kita terbatas. Terkadang kita memperkirakan, wah anak ini kita didik ya, ini nakal sekali anaknya ya. Ini bohwat nih, gak ada solusinya jalan keluarnya. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Pengetahuan kita itu terbatas. Hikmat kita terbatas. Siapa tahu suatu saat malahan dia yang berhasil saudara sekalian. Saya masih ingat Semuko pernah saya tanya gitu ya. Ketika aku lihat di saat itu ada mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Ada mahasiswa yang kemudian ada masalah. Udah hampir dikeluarkan begitu ya. Karena kami diskusi kenapa yang seperti ini masih dipertahankan. Tetapi Semuko menyampaikan iya dalam perjalanan pelayanan di saat bisa melihat ada mahasiswa yang kelihatannya itu bandel gitu ya. Dan tanda kutip gitu ya bermasalah. Tapi nanti setelah dalam pelayanan itu berhasil. Justru kadang-kadang mahasiswa yang baik-baik begitu ya. Tapi dalam pelayanan itu bermasalah saudara sekalian. Nah sama dengan siswa-siswa yang kita ajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemahaman kita terbatas, perkiraan kita juga terbatas. Tetapi pandanglah kepada kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Yang begitu di dalam hidup kita yang Allah nyatakan. Di dalam keselamatan Paulus punya pemahaman tersebut. Sehingga Paulus kemudian mengatakan di dalam ayat 34. Paulus mengatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah kemudian yang pernah menjadi penasehatnya? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Gak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawabannya pasti tidak ada. Jawabannya pasti tidak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berasal dari Padang, Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang Bapak Ibu ya. Menurut cerita pendeta saya begitu ya, ada seorang anak yang kemudian
itu bandelnya luar biasa begitu ya di SMP Kalam Kudus ya. Bandelnya luar biasa. Dia sengaja kemudian kalau sekolah itu pakai sendal tengkelek begitu ya dari kayu klakluk bikin keributan, kemudian diskor sama gurunya begitu ya. Tapi dia pintar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tetapi dia sering bikin ulah begitu ya, kelahi dengan itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang menduga Bapak Ibu sekalian. 15 tahun kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan pernah melayani di Gereja Kalam Kudus Malang. Pendeta Yohanes Tan. Jangan bilang-bilang ya saya cerita dengan dia. Dia terkenal bandel sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Wah begitu ya. Tetapi gak ada yang pernah menduga. Ya, bagian guru SMP mungkin mengajar dia dengan beberapa air mata begitu, mendoakan dia sampai SMA dia pindah dan sebagainya, kerja dan sebagainya, akhirnya jadi hamba Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita melihat satu hal lagi, ada Paulus mengajarkan ada suatu tiga fakta teologi solid. Solidnya artinya kokoh, kuat, dasar yang kokoh, kuat yang harus kita pegang dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Ayat 36, ketika melihat betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah dan tidak ada yang bisa menjadi penasehat Allah dan sebagainya. Maka kemudian Paulus mengatakan ayat 36 bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu adalah dari Dia. Kita yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini saudara sekalian. Amin. Kalau Bapak Ibu jadi pengajar, guru, tidak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin di awalnya kita terpaksa begitu ya, mungkin gitu ya. Tetapi di dalam kita menjalani setelah kita pikir-pikir begitu tidak ada yang kebetulan. Saya juga pernah mengajar sebagai guru agama di tingkat SMA di Padang. Wah, mengajar anak-anak SMA begitu, oh yang badung-badung begitu, nah mengalami begitu ya. Kemudian persiapan itu ya perangkat-perangkat pembelajaran yang makin lama makin banyaknya luar biasa begitu ya. Yang bisa yang cukup menguras emosi, persiapan dan sebagainya. Tetapi percayalah di dalam keberadaan kita, semua pekerjaan kita, semuanya itu adalah dari Dia. Dan Allah sebagai sumber panggilan hidup kita. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa satu fondasi yang solid yang harus kita pegang, semuanya itu adalah oleh Dia yang menopang kita. Menjadi guru Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hal yang mudah, enggak. Terkadang kita berhadapan dengan siswa yang emosional, berhadapan dengan siswa yang berantem Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang ini kita berhadapan lagi dengan orang tua begitu ya. Yang generasi sekarang ini orang tua yang sangat ikut campur dengan pendidikan anak begitu ya. Ada apa-apa dikit, wah orang tuanya terjun begitu ya. Kita pernah dengar kasus sebelumnya gitu ya, ada satu siswa yang merokok di kelas ditemui kepala sekolahnya didapatin, ditampar dan sebagainya. Orang tua yang gak terima Bapak Ibu sekalian. Wah akhirnya semua siswa demo dan sebagainya. Lama-lama kita lihat nih mentalitas siswa ini sakit ya. Atau mentalitas orang tua juga gak benar kalau demikian begitu ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman saya gitu ya, orang tua pokoknya sekolahkan begitu ya. Ada apa-apa dengan sekolah tuh urusan anak begitu ya. Gak ada ikut campurnya. Kalau sekarang wah gak bisa Bapak Ibu sekalian, beda ya. Tetapi menghadapi semua persoalan ini Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa sesungguhnya oleh Dia yang menopang kita. Mungkin sebagian guru merasa lelah, capek begitu ya. Pingin berhenti saja mengajar begitu ya. Apalagi yang didapatkannya itu pas-pasan begitu ya. Ada kebutuhan lebih banyak lagi. Tetapi marilah kita memandang kepada Dia yang sedang dan terus akan menopang hidup saudara. Dan Paulus mengatakan kembali lagi pada tujuan akhir yaitu kepada Dia.
kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 3 fondasi solid yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu itu termasuk kemampuan kita sekalipun, kesempatan kita untuk mengejar adalah dari Dia. Dan kemudian oleh Dia yang menopang kita di dalam kelelahan kita. Seperti video singkatnya kita dengar, kita saksikan tadi. Bahwa Allah lah yang menopang, Kristus lah yang menopang kita. Dan pada akhirnya segalanya kita kembalikan tujuan akhir kita bagi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan fondasi yang demikian, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jika dengan demikian kita pegang fondasi ini Bapak Ibu sekalian, maka kita akan memandang ulang tahun itu menjadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat masa lalu yang sudah berjalan itu bukan lagi suatu membanggakan diri kita, dan kita bukan mencari-cari untuk kebanggaan diri kita, tetapi kita penuh dengan syukur karena kita melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dengan sekolah kita. Saya ingat dulu sekolah Kalam Kudus kan, dan gereja Kalam Kudus Semeru ingin mencari tempat untuk pengembangan sekolah sebelum ada tempat ini. Sudah mencoba mencari tempat yang lain yang kira-kira di dekat MCP begitu, tetapi kemudian satu dan lain hal akhirnya tidak jadi. Oke, di mana ya kita mencari-cari tempatnya ya? Akhirnya pendeta Daniel Lukas Lukito almarhum datang kemudian menawarkan kepada pengurus gereja Kalam Kudus Semeru dan juga SKKK Malang, mau nggak akuisisi tempat ini? Wah, itu suatu pengaturan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena ada hubungan sejarah yang sangat dekat GKKK, SKKK dengan saat di mana founding father-nya itu Dr. Andrew G begitu, sehingga relasi kita sangat dekat. Maka pendeta Daniel Lukas Lukito almarhum mengatakan, pertama-tama kami akan tawarkan kepada Kalam Kudus. Akhirnya Diroding akhirnya setuju, dan akhirnya inilah Gedung Kasin kita tempati, ada sekolah. Almarhum pendeta Daniel Lukas Lukito mengatakan satu syaratnya, sekolah oke, harus ada gereja di dalam di Kasin ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kita bersyukur karena hikmat pengaturan Tuhan. Sehingga kita bisa menempati tempat ini dan melakukan pelayanan lebih luas lagi untuk mengambil bagian dalam pendidikan bangsa kita. Untuk masa depan Bapak Ibu sekalian, kita bukan lagi khawatir ke depannya bagaimana dan sebagainya. Tetapi marilah kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia, karena oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan kemudian motivasi kita bekerja saat ini Bapak Ibu sekalian, ingat kita adalah rekan sekerja Allah untuk membangun hidup siswa-siswa yang dipercayakan kepada kita. Ketika para Bapak Ibu Obi yang membersihkan, begitu ya, ketika membersihkan bukan semata-mata demi untuk kebersihan tempat saja Bapak Ibu sekalian, demi supaya anak-anak juga senang, nyaman, senang untuk belajar begitu ya. Dan itu proses yang dibentuk untuk kehidupan anak-anak kita, siswa-siswi yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya di dalam pasal 11 ini ditutup dan seharusnya dilanjutkan pada ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita memandang masa lalu Bapak Ibu sekalian dan memandang masa depan, maka kemudian kita hidup di masa sekarang itu, marilah kita punya komitmen untuk kemudian mempersembahkan hidup kita bagi Kristus. Devoted to Christ. Kita boleh mempersembahkan pengabdian kita kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, apakah kenal dengan tokoh yang bernama Gali Sulistyaningrat? Dalam acara KND kemudian bertanya, kalian mahasiswa-mahasiswi peserta, kira-kira Gali ini profesinya apa? Mahasiswa jawab apa? Artis Pak, katanya. Mahasiswi kemudian mengatakan, ini artis katanya. Kenapa penampilannya kayak artis gitu ya. Sebenarnya Gali Sulistyaningrat ini adalah seorang
tamatan S2 dari University College London dan memilih untuk menjadi guru SD negeri. Ya. Banyak orang kemudian mengatakan, "Wih, kamu kan sudah lulus S2, seharusnya kamu punya jabatan yang jauh lebih tinggi, kok mau mengajar sekolah negeri?" Lalu katanya menjadi guru itu adalah panggilan hidupnya. Ya, menjadi guru adalah panggilan hidupnya. Dia mengajarkan tentang kitab suci itu bukan cuma dihafal, tetapi melakukan di dalam hidup. Jadi bukan cuma dihafal ya, diajarkan gitu ya, dan menari-nari, kemudian kitab suci itu juga dilakukan, kemudian dia mengajarkan dengan cara-cara yang kreatif dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang November 2024 yang lalu akhirnya beliau resign dari PNS, tetapi karena anaknya punya kebutuhan khusus untuk didampingi terlebih dahulu. Karena menjadi guru itu ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena kalau ada sekolah negeri itu dia berangkat itu jam pagi-pagi sebelum anaknya bangun, dia pulang udah sore-sore begitu, anaknya daycare dan sebagainya. Tetapi inilah perjuangan guru Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi akhirnya dia memilih untuk sementara untuk resign, kemudian dia mengembangkan aplikasi pendidikan. Tetapi yang saya lihat panggilan menjadi guru itu tetap membara dalam hidupnya. Dia mengembangkan aplikasi pendidikan supaya banyak anak-anak yang bisa belajar dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena pendidikan itu guru adalah ujung tombak bagi pendidikan suatu bangsa. Bagi kemajuan suatu bangsa dan dimulai dari sekolah dasar. Itu pola pikir dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik katanya adalah menjadi guru itu adalah panggilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, MPK kemudian memberikan suatu saran. Jadi Bapak Ibu sekalian, MPK itu Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia itu melihat banyak sekolah-sekolah Kristen yang kemudian yang lagi stagnan dan banyak kemudian yang menjadi sekarat, bahkan udah banyak yang mati. Maksudnya nggak ada murid lagi, tutup gitu ya. Oleh karena itu kemudian MPK itu memberikan beberapa 7 saran untuk gereja lakukan. Nah saya ingin mengajak kita, mungkin nggak bisa semuanya nggak apa-apa, tetapi yang secara khusus begini, mendorong jemaat menjadi guru sebagai panggilan pelayanan. Jadi panggilan hidup itu bukan cuma menjadi dokter, perawat dan sebagainya, tapi juga menjadi guru. Saya ingat ketika saya mengatakan sama papa saya, "Pak, saya mau jadi sekolah hamba Tuhan." Papa saya jawab apa? "Ngapain? Miskin hidup dulu," katanya. Tanggapan orang tua, "Wah jadi pendeta tuh miskin hidup, susah hidup dulu, nanti di penjara lagi." Kayak Pak Robert katanya gitu. Wah gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu ya, seandainya ada anak Bapak Ibu sekalian yang bertanya, "Pak, saya ingin jadi guru mengajar begitu." Jawaban kita apa? Mungkin sama jawabannya. Jangan deh, gaji guru tuh setidaknya di atas UMR dikit gitu ya. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak ketika membaca survei dari MPK itu, maka kita itu seharusnya menjadi tercengang gitu dan kita menjadi ada suatu perasaan, wah di pendidikan Kristen di Indonesia ini lagi decline, banyak sekolah-sekolah yang sekarat bahkan udah mau tutup begitu ya. Nah sama dengan saya mendorong kita kalau umpamanya anak kita punya panggilan jadi guru Bapak Ibu sekalian, ayo support, dukung. Bahkan kalau ada jemaat-jemaat kemudian yang ingin menjadi guru itu ya diberikan beasiswa. Jadi ayo gereja berikan beasiswa bukan hanya kepada yang mau sekolah teologi ya, tetapi yang menjadi guru juga diberikan beasiswa begitu ya. Ini saran dari MPK, patut kita pertimbangkan. Kemudian menggerakkan pelaku-pelaku usaha untuk memberikan beasiswa, jemaat pelaku usaha untuk memberikan donasi dan sebagainya. Dan biarlah ini menjadi satu perhatian kita Bapak Ibu sekalian kepada guru kita begitu ya. Menjadi guru itu penuh dengan tantangan, terkadang apa yang didapatkan pas-pasan begitu ya, atau di atas sedikit begitu ya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga tidak banyak orang menjadi guru. Bahkan kalau di pelosok-pelosok itu sangat sedikit. Atau kali ada yang sharing kepada saya mencari guru di daerah Blitar itu susah Pak katanya.
guru olahraga itu gajinya karena itu ya part time itu tidak sampai 500.000. Sehingga kemudian mencari guru itu akhirnya beberapa guru akhirnya pindah. Dia tidak ngajar lagi. Kenapa? Ya memang nggak cukup kebutuhan hidupnya. Nah ini gambarannya. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ada jemaat-jemaat kita yang terpanggil jadi guru, ayo mengajar di sekolah begitu ya. Ada yang kemudian anak kita ketika pingin mengatakan pingin mengajar. Ma, Pa, saya pingin ngajar, ayo kita support. Kalau itu panggilan hidupnya, biarlah kita support ya. Baik, saya undang semua guru, karyawan untuk boleh berdiri. Dan di momen spesial ini saya akan mendoakan Bapak Ibu guru, silakan berdiri. Nah kita bisa melihat inilah guru-guru kita, baik yang di bawah, di atas ya. Inilah guru-guru kita, Bapak Ibu bisa lihat toleh kanan kiri, inilah guru-guru kita yang telah setia untuk mengajar anak-anak kita. Mungkin anak-anak Bapak Ibu sekalian ada yang diajak guru ini. Yuk kita akan berdoa dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu guru, karyawan dan staf. Bapak di dalam kerajaan surga kami bersyukur Tuhan. Di peringatan ke-72 SKKK Malang kami menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Jikalau kami bisa bersama-sama merayakan ulang tahun 72 juga atas izin Tuhan. Dan juga atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan khususnya kepada guru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan yang telah Tuhan berikan kepada setiap guru, karyawan dan staf. Kami juga bersyukur untuk segala kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan kepada guru Tuhan. Sehingga sampai saat ini mereka boleh terus berjuang untuk melakukan tugas panggilan hidupnya ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan. Dan biarlah semua pelayanan ini kami arahkan kembali hanya kepada Tuhan. Pada kemuliaan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi guru dan karyawan Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat di dalam hidup mereka, di dalam membangun keluarga mereka, di dalam kemudian mengatur waktu untuk mengajar di sekolah, di dalam memberi waktu, telinga dan hati kepada para siswa ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil bagian yang penting untuk menumbuh kembangkan setiap anak-anak, untuk membawa setiap anak-anak kepada Kristus. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kepada mereka kasih yang melimpah ya Tuhan. Sehingga mereka belajar untuk tetap mengasihi para siswa di tengah-tengah sikap tindakan siswa yang mungkin melukai hati. Perkataan siswa yang mungkin tidak mengenakan di telinga para guru yang ada. Tetapi biarlah kasih Kristus tetap menjadi role model, menjadi teladan bagi setiap guru di dalam mengasihi siswa-siswa yang ada. Ya Tuhan berkatilah untuk keluarga para guru, karyawan dan staf ya Tuhan. Di dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah, mereka juga bergumul dengan kehidupan mereka. Tetapi biarlah anugerah dan biarlah berkat Tuhan boleh menyertai setiap guru dan karyawan, memampukan mereka melewati hari demi hari, bulan demi bulan maupun tahun demi tahun. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah jalan persembahan yang telah mereka jalani Tuhan. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap guru dan karyawan di dalam jalan persembahan hidup, mendedikasikan panggilan hidup mereka hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua.